Selamat pagi dan selamat bersekutu dalam persekutuan ibadah pagi ini melalui media online. Kiranya persekutuan pagi ini membawa sukacita dalam kehidupan kita semua. Dalam persekutuan syukur saat ini pula, kita akan bersyukur bersama dengan seluruh anggota Pelkat Gerakan Pemuda GPIB untuk penyertaan Tuhan selama 71 tahun perjalanan pelayanan Pelkat GP dalam Bahtera GPIB. Mari siapkan hati kita untuk memasuki persekutuan pagi ini dalam doa pribadi. Jejak langkah pelayanan Pelkat GP telah menapaki tahun ke-71. Semua jerilelah pelayanan, angkatan demi angkatan, telah turut mewarnai derap bersama pelayanan dalam Bahtera GPIB ini. Ada sukacita, namun tak dipungkiri, ada pula duka, kala silang pendapat. Lelah untuk melangkah dalam perbedaan, dan banyak kasih pedih lainnya. Namun, kalau kita boleh ada di hari ini dan persekutuan ini masih berkiprah di tengah beragam situasi, termasuk dalam beratnya pandemi akibat COVID-19 yang telah menelan begitu banyak korban, baik orang-orang yang dikasihi maupun harta benda. Semua ini karena kasih-Nya, karena penyertaan Sang Pemuda Agung Yesus Kristus. Mari kita bersyukur bersama dalam madah pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Aku mau bersyukur di antara bangsa-bangsa. Aku mau bermazmur bagimu ya Tuhan, karena kasih-Mu besar mengatasi langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Jemaat yang terkasih, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan nama-Nya yang kudus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 322 Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri.
yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan akan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi akan ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 28 sampai 30 yang demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan berdoa di hadapannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami datang menghampiri hadirat-Mu, menaikkan syukur atas kasih-Mu yang nyata bagi kami, hingga kami masih terpelihara hingga saat ini, kendati ada berbagai suka duka, gumul juang yang kami hadapi, namun kami tetap boleh menikmati penyertaan-Mu bagi kami. Saat ini, dalam syukur kami hendak mengakui kelemahan dan keterbatasan kami yang kerap tak mampu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kadang karena keegoisan kami atau kemalasan kami enggan mengembangkan talenta yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kadang karena tidak ingin repot, kami memilih untuk menyembunyikan talenta yang kami miliki. Atau kami menjauhkan diri dari persekutuan agar kami tidak ingin disibukkan dengan berbagai giat dalam persekutuan kami. Ampunilah kami ya Bapa. Kiranya pada masa ke depan
kami terdorong untuk lebih menggali, mengembangkan dan membaktikan seluruh kemampuan dan talenta kami untuk pengembangan diri kami, persekutuan kami, bahkan masyarakat di mana Tuhan hadirkan kami. Demi pengasihan-Mu ya Bapa, kami berdoa. Amin. Ambillah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan Alkitab kita sesuai dengan Sabda Guna Dharma di hari Minggu ini, termasuk dalam syukur 71 Pelkat GPIB. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-18. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 18 akan menolong kita berefleksi untuk karya hidup kita sepanjang minggu yang akan datang. Ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersatu teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. "71 tahun derap langkah pelayanan bersama Pelkat Gerakan Pemuda GPIB dalam Bahtera Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat telah dicapai 15 Juli yang lalu. Kami sungguh mengucap syukur di hari ini. Kami akan bersyukur bersama untuk anugerah Tuhan bagi kami semua secara khusus, bagi Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Dalam syukur pagi ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh menerangi hati dan pikiran kami, baik anak-anak-Mu yang mendengar maupun hamba-Mu yang akan bicara. Sehingga apa yang terucap sungguh adalah sesuatu yang mau Tuhan sampaikan bagi semua umat-Mu. Dan kami semua akan dimampukan juga untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, kerja karya kami, hari demi hari. Bapa Maha Baik, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Pembacaan Alkitab dari Injil Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18.
yang menyatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak kenal akan Bung Karno? Seorang orator ulung yang dalam semua pidatonya dapat membuat orang-orang yang mendengarnya begitu berkobar-kobar semangatnya. Bung Karno memiliki rasa optimis yang sangat tinggi terhadap kaum muda. Ada 2 tulisannya atau ada 2 pidatonya yang mengatakan 1000 orang tua bisa bermimpi, 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Lalu pada kesempatan lain dia juga mengatakan, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. 2 kalimat itu mengandung satu prinsip bahwa pemuda, dia dapat melakukan sesuatu untuk dapat mengubah dunia. Soekarno katakan 100 orang tua bisa bermimpi, tapi 1 orang pemuda bisa mengubah dunia. Itu kan satu hal yang luar biasa. Dia begitu percaya dengan kemampuan, potensi yang dimiliki oleh kaum muda. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini juga bicara tentang potensi, yang dalam bahasa Alkitab saat ini disebut dengan talenta. Dalam konteks apakah penulis Injil Matius ini mau bicara tentang talenta? Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tulisan ini dilatar belakangi oleh satu persoalan teologis yang merasuki akan kehidupan jemaat atau komunitas Matius, yaitu terkait dengan kedatangan anak manusia yang kedua kali, atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, di dalam menjawab akan pertanyaan itu, ibu bapak saudara, penulis mengangkat kembali akan pengajaran Yesus melalui 3 perumpamaan. 3 perumpamaan yang mencerminkan apa yang harus dilakukan. Jadi bagaimana orang menyikapi tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan apa yang harus dilakukan orang dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ibu bapak saudara, ada beberapa catatan awal bagi kita semua, bahwa bacaan kita ini merupakan perumpamaan ketiga dari 3 perumpamaan yang Matius ungkapkan untuk menggambarkan segi tertentu dari kedatangan anak manusia. Perumpamaan pertama
ada di dalam pasal 24 ayat 45 sampai 51 tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Itu berisi peringatan tentang bahaya sikap yang begitu asik dengan masa kini, sehingga tidak lagi bisa berpikir bahwa masa depan pasti datang. Perumpamaan kedua ada di dalam pasal 25 ayat 1 sampai 13 yang merupakan kisah tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, yang merupakan peringatan terhadap sikap berharap tentang masa depan, namun tidak begitu memperhatikan akan keperluan masa kini. Dan perumpamaan ketiga adalah bagian bacaan kita pada saat pagi hari ini. Ketika Matius menggambarkan tentang kehidupan masa kini yang harus dijalani dengan mengingat masa depan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop kita dibuka dengan sebuah ungkapan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan yang mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, jadi catat di situ Ibu Bapak Saudara bahwa yang akan diberikan ini, adalah milik sang tuan yang akan berpergian. Ya, pemberian ini bukan sebuah hadiah, tapi pemberian ini adalah sebuah tugas, tanggung jawab yang dipercayakan kepada para pelayannya. Mari perhatikan pada ayat yang ke-15. Dikatakan yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, yang tadi saya katakan bahwa hartanya itu berarti milik sang tuan yang dipercayakan kepada ketiga pelayannya itu untuk menjaga dan memeliharanya. Dan dikatakan bahwa pemberian tanggung jawab itu sesuai dengan kemampuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, catatan buat kita bahwa talenta itu adalah nilai mata uang yang ukurannya adalah timbangan uang perak sebesar sekitar 43 kilogram. Ya, dan talenta itu Bapak Ibu Saudara pada zaman itu bernilai lebih dari upah kerja seorang buruh selama 15 tahun. Jadi kalau pada masa Yesus waktu itu talenta itu adalah memang uang, ya, dalam bentuk uang. Dia merupakan kalau di takar ya bahasa Indonesia atau Alkitab bahasa Indonesia mengatakan itu sekitar 5.000 uang emas. Ya, 5.000 uang emas. Dan kita lihat di sini bahwa ketika seorang itu diberikan 5 talenta itu berarti sekitar 5.000 uang emas. 2 talenta berarti 2.000 uang emas. Dan 1 talenta berarti 1.000 uang emas. Nah, uang-uang itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan diberikan menurut kesanggupan ketiga pelayan itu. Artinya apa? Sang tuan paham betul kemampuan para pelayan, kesanggupan para pelayan untuk mengelola uang yang dipercayakan sang tuan kepada mereka. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, itu pada catatan yang pertama yang kita lihat dalam bacaan kita. Bahwa sang tuan, pemilik harta itu, dia paham betul kemampuan para pelayannya untuk mengelola ya apa yang dipercayakan kepada mereka. Kalau kita kaitkan dengan talenta dalam pemahaman potensi, kemampuan yang dimiliki, maka setiap orang diberikan oleh Tuhan Allah potensi, kemampuan untuk apa? Untuk dikelola, dikembangkan, dikelola
agar mendapatkan hasil yang baik. Ya, jadi sederhananya Ibu Bapak Saudara, itu bukan hanya sesuatu yang diberi untuk kemudian disimpan, tidak. Itu diberikan untuk kemudian dikelola. Dan mari kita perhatikan Ibu Bapak Saudara, apa yang dilakukan oleh para ketiga pelayan itu. Pada ayat 16 dikatakan, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Kita lihat ternyata ada sikap yang berbeda dari ketiga orang pelayan itu. Pelayan pertama dan kedua yang menerima masing-masing 5 dan 2 talenta. Mereka mengembangkan talenta itu. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ya, dikatakan bahwa kepada setiap pelayan itu, ayat 15 ya, kepada setiap pelayan itu ia memberi menurut kesanggupan masing-masing. Kepada yang seorang yang memberi 5.000 uang emas, kepada yang lainnya ia memberi 2.000 uang emas, dan kepada seorang lagi ia memberi 1.000 uang emas, lalu ia berangkat. Lalu ayat 16 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, pelayan yang menerima 5.000 uang emas itu segera pergi berdagang, lalu mendapat keuntungan 5.000 uang emas lagi. Begitu juga pelayan yang menerima 2.000 uang emas itu mendapat untung 2.000 lagi. Jadi 2 pelayan pertama mereka mengembangkan uang harta yang diberikan kepada mereka. Mereka kembangkan secara kreatif dan akhirnya apa? Memperoleh laba menjadi 2 kali lipat. Artinya apa Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan? Poin kedua kita belajar di sini. Bahwa sesungguhnya ketika potensi, kemampuan itu dikembangkan, ya, dia digali, dia dikembangkan, maka akan ada hasil yang diperoleh bagi orang yang mengembangkannya. Dan yang kita lihat dalam ayat yang ke-18, ketika sang pelayan yang menerima 1 talenta itu dia menggali lubang dan menyembunyikan uang tuannya, tidak ada hasil apa-apa. Karena itu tidak dikembangkan, tidak diberdayakan, tidak dimanfaatkan, sehingga tidak membuahkan hasil apapun. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini secara khusus dalam rangka ulang tahun, hari ulang tahun Pelkat Gerakan Pemuda yang ke-71 memiliki tema Hai Pemuda, kembangkan dan pakailah talentamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tema ini mau mengajak kepada kaum muda seperti rasa optimis yang dimiliki oleh Bung Karno ketika dia katakan, beri aku 1.000 orang tua, ya, maka aku akan mengangkat atau mencabut akar semir. Beri aku 10 orang pemuda, maka akan kugoncang dunia. Karena Bung Karno begitu percaya akan potensi yang dimiliki oleh kaum muda. Dan perikop pembacaan kita juga memperlihatkan kepada kita. Yang pertama Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kepada setiap orang, termasuk kepada setiap pemuda, potensi diri yang harus dikembangkan. Ya. Jadi potensi diri itu bukan sesuatu untuk disimpan bagi diri sendiri, tetapi dia harus digali, dia harus dikembangkan supaya apa? Bisa memberikan hasil yang baik. Bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua Ibu Bapak Saudara, perikop kita mengajarkan kepada kita bahwa ketika potensi yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki itu diberdaya gunakan, dikembangkan, ya, dipakai sedemikian rupa, pasti akan ada hasil yang diperoleh. Dan hasil itu Ibu Bapak Saudara bukan hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Ya, itu yang menjadi penting.
Ya, kalau kita lihat di sini Ibu Bapak dalam catatan sampai kalau kita baca sampai ayat selanjutnya ya, kita melihat bahwa Yesus tidak bicara tentang berapa hasilnya, tidak. Tapi kerja keras yang dilakukan oleh para pekerja itu untuk mengembangkan talenta yang dipercayakan, harta yang dipercayakan, itu yang menjadi penting. Jadi poin yang ketiga kita belajar bahwa ya bukan hasil yang menjadi penting dalam sebuah proses pengembangan potensi atau kemampuan. Tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana ketekunan dan kerja keras dari setiap pribadi untuk boleh mengembangkan akan kemampuan yang dimiliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini kaum muda begitu dapat terlibat dalam kehidupan persekutuan. Ketika kita beribadah secara virtual, secara online, ya, kemampuan kaum muda akan sangat-sangat dibutuhkan. Ya, maka mari saya mengajak kepada kaum muda, apapun potensi yang kau punya, kemampuan yang kau punya, mari kembangkan semua. Untuk apa? Untuk dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena potensi kemampuan yang diberikan itu ya adalah satu tugas, ya, satu bentuk tugas yang Tuhan percayakan kepada setiap orang, termasuk kepada para pemuda, untuk digali, dikembangkan, dan untuk dapat dipakai bagi masyarakat banyak. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Ibu Bapak Saudara, kita belajar bahwa ketika potensi kemampuan dan talenta itu dia dikembangkan, pasti akan ada hasil. Pasti akan ada hasil. Dan itu Bapak Ibu Saudara yang paling penting adalah pada pokok yang ketiga. Bahwa bukan hasil yang menjadi penting bagi Tuhan, tapi ketekunan dan kerja keras yang mau dilakukan oleh setiap orang percaya, secara khusus pada hari ini, para pemuda, untuk dapat terus mengembangkan kemampuan diri, potensi diri, untuk dapat menjadi berkat bagi kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan, dan masyarakat. Dan Tuhan pasti akan memberkati seluruh kerja keras kita. Ayo kaum muda, ayo sobat muda, bergeraklah, tunjukkanlah potensi dan talentamu, kemampuan, kembangkanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan nama Tuhan akan dimuliakan, berkat Tuhan terlimpah atasmu. Selamat ulang tahun yang ke-71, Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, merespon akan perenungan firman ini, mari kita kidungkan Kidung Jemaat 363 diawali oleh pemandu lagu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami untuk mengembangkan talenta, potensi, kemampuan yang Tuhan beri. Karena itu adalah sebuah tugas, tanggung jawab yang harus kami lakukan. Dan bahwa ketika kami mengembangkan potensi diri, itu akan membuahkan hasil. Bukan hanya untuk diri kami, tapi juga untuk sesama kami, terlebih untuk memuliakan Tuhan. Di hari ini Tuhan, ketika kami bersyukur bersama dengan Pelkat Gerakan Pemuda GPIB yang mensyukuri 71 tahun langkah pelayanan bersama dalam Bahtera GPIB. Biarlah Tuhan, Engkau tolong semua anak-anak muda-Mu, agar sungguh-sungguh Tuhan, melalui perenungan firman pagi ini, mereka digerakkan, termotivasi, dan boleh membulatkan tekad dan semangat mereka, mengembangkan diri mereka, mengembangkan potensi yang mereka punya, yang sudah Tuhan anugerahkan kepada mereka, agar betul-betul boleh berguna, bermanfaat buat diri sendiri, buat keluarga, buat semua yang dikasihi, buat gereja, buat masyarakat, bangsa, dan negara, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak berkati kaum muda-Mu Tuhan, untuk dalam karya-karya yang mereka lakukan. Mereka akan lihat Bapa bahwa jerih lelah mereka mengembangkan potensi diri mereka, itu tidak akan sia-sia. Terlebih Bapa, kami berdoa, menyerahkan akan pengurus Pelkat Gerakan Pemuda, Jemaat GPIB Pancoran Rahmat, dengan seluruh anak-anak muda yang ada di jemaat kami Tuhan. Kiranya Engkau tolong mereka semua di dalam tugas mereka, agar sungguh Tuhan dalam karya layan bersama, Raymond, Jimmy, dan Doni, mereka boleh menggalang saudara-saudara mereka, teman-teman anggota Pelkat Gerakan Pemuda, bersama-sama mengembangkan potensi-potensi diri mereka untuk dapat dipakai demi karya pelayanan di tengah-tengah hidup persekutuan, dan terutama untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak berkati akan semua anak muda-Mu dalam jemaat kami Tuhan, bahkan semua pemuda-Mu dalam GPIB, dan bahkan di seluruh negeri ini, agar sungguh Tuhan kaum muda betul-betul diberi hikmat oleh Tuhan untuk dapat mengembangkan potensi diri mereka, dapat berkontribusi, memberi sumbangsi positif dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan hanya dengan orasi-orasi politik, bukan hanya dengan demo-demo, tapi betul-betul dengan kerja nyata mereka di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tolong mereka yang duduk di bangku-bangku kuliah untuk betul-betul belajar, mempersiapkan diri untuk bisa bekerja bagi membangun negeri yang kami cintai ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pakailah semua anak-anak muda-Mu, biar mereka bisa bersinar dimanapun mereka berada, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa Maha Baik, di pagi hari ini kami mau berdoa juga, menyerahkan akan kehidupan persekutuan kami.
ibu bapak saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit, berkenanlah Tuhan datang lawat mereka semua, agar mereka boleh mengalami kekuatan, kepulihan yang datang daripada Tuhan. Secara khusus Bapak, mereka yang saat ini sedang berjuang dengan COVID-19, Bapak tolong Bapak Adrian Manurung, Bapak tolong akan Ibu Christina Wiono, dan biarlah Tuhan mereka semua ada di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa Bapak, menyerahkan anggota keluarga mereka, biarlah semua boleh menopang akan anggota mereka yang dalam keadaan sakit terpapar COVID, dan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan, damai dan sukacitamu melimpah dalam hidup mereka. Kami juga tetap berdoa bagi Bapak Fredrik Sahertian, Ibu Audrey Sahertian, Bapak Benjamin Sumah, Bapak Simbolon, Ibu Maynard Naibaho, Ibu Yulia Napitupulu, Ibu Popon Simanjuntak, Bapak Victor Tumanseri, juga Bapak Gamaliel Huta Barat. Biarlah Tuhan dan kasih-Mu nyata dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak Maha Baik. Kami juga berdoa untuk keluarga Daniel Joshua, keluarga Mangapul Manurung, keluarga Desi Sidabuta, dan keluarga Henry Rihena. Dalam kehidupan mereka, dalam seluruh pergumulan mereka, Tuhan hadir. Tuhan berkenan hadir dan menolong mereka senantiasa. Pun juga dengan keluarga Ibu Anake Surentu, di mana Ibu Windy Ranti bersama dengan menantu dan cucu dan saudara-saudara sedang juga bergumul dengan COVID-19. Biar juga Tuhan tolong agar sungguh Bapa pergumulan jemaat-jemaat kami akan boleh Tuhan kuatkan dan nama Tuhan dipermuliakan selalu. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami mensyukuri akan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami, kendati pun juga dalam pergumulan. Seperti yang juga dirasakan oleh Bapak Jimmy Sahetapi yang boleh berulang tahun di hari ini. Biarlah penuhkan sukacita Pak Jimmy dan keluarga, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Juga bagi ibu bapak saudara kami yang berulang tahun di sepanjang minggu yang akan datang, berkat pemeliharaan Tuhan pun akan nyata dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapa Maha Baik, terima kasih. Kami menyerahkan hidup bangsa negara kami. Tuhan Kau tahu betapa giatnya pemimpin kami, pemerintah kami dalam mengupayakan berbagai upaya untuk memerangi pandemi COVID-19. Di tengah-tengah meningkatnya angka mereka yang menderita, yang terpapar COVID-19. Tuhan tolong pemerintah kami, beri mereka hikmat-Mu, beri mereka kekuatan kesehatan-Mu. Bagi para dokter, tim medis, Tuhan beri mereka kekuatan, kesehatan, beri mereka sukacita dan damai sejahtera. Dan biarlah dalam peperangan bersama melawan COVID-19, sebagai satu bangsa kami boleh bersatu hati dan dengan disiplin mengikuti anjuran pemerintah, mematuhi protokol kesehatan di masa PPKM darurat ini Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan selalu. Terima kasih Bapa Maha Baik, kehidupan kami seminggu ke depan kami serahkan padamu, dan biarlah seluruh karya bakti kami menjadi sebuah persembahan berbau harum di hadapan Tuhan. Akhirnya semua kami yang sudah melayani di hari ini, biarlah Tuhan berkati, baik para pelayan liturgi, juga pemandu pujian, pemain musik, dan rekan-rekan multimedia. Berkatilah karya layan bersama kami, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Pelihara kami dalam Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari surat 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. 1. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat Depok. Serta ucapan terima kasih kepada para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, dan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting dan Google Meet. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 2. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Maggie Claudia Leona Huwae yang telah melayani dalam ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat akan melimpahi ibu dan keluarga dengan berkat dan sukacita. 3. Anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pelayan yang bertugas, Saudari Yohani Hutegalung selaku pemandu lagu, Saudari Deborah Putri selaku organis, Bapak Andrew Lakusaba, Saudara Roland Suma, Saudara Tegar Waten,
Saudara Jimmy Simatupang selaku tim multimedia, dan Saudara Doni Silano mewakili pengurus Gerakan Pemuda. Semua yang telah melayani dalam persekutuan ibadah hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu 18 Juli 2021 pukul 19.00 WIB. Pelayan firman Diaken Romani Rampengan, pelayan liturgi Saudara Franklin Biso, media aplikasi Zoom Meeting. 2. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 21 Juli 2021 pukul 19 WIB. Pelayan firman Penatua Benjamin Yandisa, pelayan liturgi Diaken Magdalena Suma, media aplikasi Zoom Meeting. 3. Ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 23 Juli 2021 pukul 18.00 WIB. Pelayan firman Penatua Frederick Sahartian, pelayan liturgi Ibu Sadakata Naibaho, media aplikasi Zoom Meeting. Ibadah Pelkat PKB. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKB bahwa ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari Sabtu 24 Juli 2021 pukul 19.00 WIB. Pelayan firman Pendeta Megi Huai, pelayan liturgi Bapak Petra Lesilolo, media aplikasi Zoom Meeting. Selanjutnya kami menyampaikan bahwa berkenaan dengan kegiatan ibadah yang dilaksanakan, maka aplikasi Zoom Meeting dan link ID dan meeting password akan diinformasikan kemudian melalui WA Grup Presbiter, Sektor Pelayanan maupun unit misioner. Bidang pelayanan dan kesaksian. Pengumuman dana bantuan COVID-19 bagi anggota jemaat yang terpapar COVID. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat GBB Panjor Rahmat Depok bahwa menyikapi perkembangan terakhir dengan telah banyaknya anggota jemaat yang terpapar COVID-19, maka berdasarkan hasil sidang Majelis Jemaat Khusus tanggal 10 Juli 2021, kami menyampaikan bahwa Majelis Jemaat telah membuka posko bantuan COVID-19. Adapun posko ini diselenggarakan untuk menghimpun dana dari seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat Depok untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang terpapar COVID-19. Bantuan dapat disalurkan melalui nomor rekening KRIS GPIB Pancor Rahmat dan lain-lain pada nomor rekening 12200 03210021. Rekening Bank Mandiri Cabang Cinere dengan nomor rekening 15700357888. Besar harapan kami dengan dibukanya pos bantuan COVID-19 ini, maka pengumpulan dana untuk membantu anggota jemaat yang terpapar COVID-19 dapat dipusatkan di posko ini dan tidak ada lagi pengumpulan dana yang bersifat sektoral ataupun pelkat. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan kerjasamanya kami menyampaikan ucapan terima kasih. Tuhan memberkati. Bidang Inforkom Litbang. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai dengan 24 Juli 2021. Kiranya sukacita senantiasa menyertai langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara dan hidup kita akan senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Demikian warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui gpibpancoramat.org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, saatnya kita akan mendengar pesan
Majelis Sinode tentang Hari Ulang Tahun Gerakan Pemuda yang ke-71. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-71 Pelkat Gerakan Pemuda GPIB. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera. Segala hormat, pujian, dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemuda Agung, yang senantiasa menjaga dan menyertai kita, sehingga kita semua dimampukan untuk selalu mensyukuri anugerah keselamatan yang diberikan olehnya. Rekan-rekan muda, di pertambahan usia Pelkat GPIB ke-71 tahun dan masih di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berlalu, patutlah kita bersyukur untuk segala kesempatan bertahan dalam gejolak demi gejolak yang terus terjadi. Kehilangan, kekhawatiran, segala dinamika demi dinamika yang terus bergerak, yang tanpa terasa menciptakan tantangan dan juga peluang bagi kita. Pelayanan kategorial Gerakan Pemuda GPIB atau yang biasa disebut dengan GP sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan GPIB. Sebagai umat Tuhan yang dihadirkannya di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia, bangsa yang majemuk baik suku, agama, ras maupun antar golongan, merupakan suatu anugerah dalam merealisasikan panggilan dan pengutusannya untuk menyampaikan kabar baik. Segala persoalan dan tantangan akan dapat dihadapi dan diselesaikan dengan keteguhan, kerendahan hati, baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota persekutuan. Mari tunduk berdoa memohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Rekan-rekan muda, di tengah kondisi saat ini ada keterbatasan gerak melangkah melayani, namun juga peluang membentang untuk GP-GPIB. Sejalan dengan tema tahunan GPIB 2021-2022, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat yang ke-8 sampai dengan 10. Mari GP-GPIB berkarya tanpa batas, memanfaatkan perkembangan teknologi, media sosial yang luas, dan justru tanpa batas. Beribadah, memuji, dan memuliakan Tuhan secara virtual. Kunjungan secara virtual, membaca dan merenungkan firman Tuhan menggunakan Sabda Bina Pemuda Online. Mengikut pembinaan materi Bina tingkat dasar, tingkat lanjut, dan tematik yang dilaksanakan secara daring. Webinar, dan berbagai macam karya lainnya. Marilah kita sebagai garda terdepan di jemaat terus berprestasi, menghasilkan karya positif tanpa batas waktu dan lingkup. Untuk mewujud nyatakan misi, kita menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya dan menjadi berkat bagi dunia. Rekan-rekan pemuda, pada kesempatan ini, Dewan Gerakan Pemuda mengucapkan selamat melayani kepada para pengurus Gerakan Pemuda terpilih masa bakti 2020-2022 di lingkup jemaat dan lingkup mupal. Semangat dengan tulus dan jujur berkoordinasi dengan majelis jemaat ataupun BP Mubal, saling menopang, saling menguatkan agar suasana persekutuan dan kesaksian pelayanan kategorial Gerakan Pemuda semakin dinamis serta senantiasa menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan dimanapun dan kemanapun gerak layanan kita. Terus tingkatkan kualitas spiritual, sosial, inteligensi, dan terutama kesehatan fisik, serta perketat protokol 5M COVID-19, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas, guna menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Salam sehat. Selamat mensyukuri dan mengingat serta merayakan penyertaan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang usia misioner Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-71. Tuhan Yesus memberkati gerakan langkah kita bersama. Dirgahayu Pelkat GPIB. Majelis Sinode 20 GPIB, Dewan Gerakan Pemuda GPIB. Jemaat, mari berdiri, kita sama-sama menyanyikan lagu Mars GPIB.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah dalam seluruh aktivitas kita dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Tuhan tahu yang kubutuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari tua, persembahkan karyamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday GP, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati. Yeay!